tubu ila yaumil ma'ad amma ba'd. Pada kesempatan ini ada yang bertanya terkait masalah fenomena yang sekarang sedang viral, terutama antara ini yang bicara masalah tentang nasab ya. Saya nggak mau banyak tanya atau menjawab tentang masalah nasab atau juga masalah nasib. Emang nasib saya juga begini baik gitu. Jadi kalau kita bicara tentang kegaduhan yang terjadi, ini jangan sampai terjadi ada unsur adu domba. Adu domba antara kiai dengan habaib. Habaib dengan kiai. Jangan sampai terjadi adu domba yang tujuannya untuk merenggangkan para kiai dengan para habaib. Dengan tujuan adalah untuk melemahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu memang kalau kita lihat tradisi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama orang-orang Nahdlatul Ulama itu berpegang teguh kepada para ulama, apalagi kepada para ahlul bait. Karena jelas dalam sabda Rasul dikatakan atibu auladakum ala thalathi khisalin. Ajarilah anakmu akan 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum wa hubbi ahlil bait. Yang pertama cinta terhadap nabi, cinta terhadap ahlul bait. Ahlul bait itu siapa? Pasti para keluarganya Rasulullah. Kemudian wa hubbi li tilawatil Quran, cinta untuk membaca Quran. Jadi kalau kita lihat bahwasannya kita memang diperintahkan untuk mencintai ahlul bait, dan juga kita diperintahkan untuk mencintai siapapun, apalagi orang-orang itu orang-orang yang alim, apalagi orang-orang yang dikatakan ulama. Masya Allah, karena al-ulama warasatul anbiya. Namanya ulama pewaris para nabi. Maka yang kita lihat ini jangan sampai terjadi adu domba. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat umatnya, terutama terjadi kegaduhan dan adu domba seperti ini, maka saya pribadi tidak membela dari statementnya seorang kiai tersebut, dan saya juga tidak membela yang manapun, karena memang bagaimana caranya supaya kita kompak, baik itu habaib, baik itu kiai, kita sama-sama untuk menjalankan nilai kalimatillah. Kalau kita lihat bagaimana sejarah-sejarahnya antara para ulama, antara para ahlul bait yang begitu luar biasa memperjuangkan agama Allah untuk membela Rasulullah SAW. Kalau hal ini terjadi, jangan sampai terjadi perpecahan, terjadi adu domba. Maka selagi ada seorang dia itu memang ahlul bait, yang memang dia alim, yang memang dia takwa, wajib kita hormati, wajib kita muliakan, bahkan kita ikuti. Ya, karena memang kita lihat itu dari bagaimana cara kita untuk menghormati para ulama dan mencintai para ahlul bait. Ini sangat miris terjadi. Jangan sampai ini dijadikan sebuah alat untuk perpecahan antara kiai dengan para habaib. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dulu, banyak sekali yang luar biasa. Kecintaan seorang ulama yang begitu luar biasa. Bahkan begitu sangat dekatnya antara seorang kiai dengan para habaib, dengan para guru. Maka dijadikan sebagai bentuk kekuatan besar agar menjadi apa? Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'd.
sebuah bangunan yang saling menguatkan dalam menjalankan dakwah apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan sampai ini terjadi. Yang kesian itu para umat. Kalau ini terjadi kegaduhan seperti ini kesian. Kesian terutama umat-umat Rasulullah SAW. Pasti Rasulullah SAW menangis, sedih gara-gara perbuatan umat, perbuatan yang dimana bukan kita saling bersatu, tapi itu malah saling. Ini nggak akan ada habisnya. Maka kalau ada seorang yang dia mengaku habaib, mengaku kiai, atau juga mengaku ustadz, kalau al-fakir bukan sama sekali, al-fakir hanya orang bodoh, yaitu tanggung jawab mereka masing-masing. Jangan sampai terjadi kelonggaran, perpecahan, adu domba, yang satu menjelekkan ini, yang satu menjelekkan ini. Ini nggak ada kelar. Kita lihat bagaimana perjuangan Rasulullah untuk membawa agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Kita tinggal menikmati hasil dakwah Rasulullah, namun mempertahankan akidah ini. Jangan sampai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dapat dipecah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka ayo sama-sama kita memperbaiki introspeksi diri sendiri, termasuk al-fakir dan lain sebagainya. Kita kuatkan kesian umat Rasulullah. Apalagi Rasulullah SAW pasti menangis, sangat menangis dengan kejadian-kejadian yang sungguh membuat kegaduhan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir tidak bisa mengatakan lebih banyak, karena kalau banyak omong pasti banyak dosa, banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Bukan maksud nasihatin, bukan maksud ngajarin, namun ini terutama dari lubuk hati yang benar-benar merasa gundah gulana, bukan merasa suci, bukan merasa alim, bukan merasa yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.